Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bigdaya Yuda Semara. Di sini saya bersama rekan saya Ahmad Ade Alfian. Di video kali ini kami akan membahas tentang materi yaitu routing. Di dalam materi nanti terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama ada definisi routing, kedua ada analogi routing, ketiga tujuan dan manfaat routing, keempat jenis-jenis routing. Oke, kita langsung saja pada poin yang pertama. Di sini ada definisi routing. Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket di dalam beberapa jaringan komputer atau IP dari host yang berbeda. Dan dalam melakukan proses routing, kita memerlukan sebuah perangkat yang disebut dengan router. Router itu sendiri merupakan perangkat jaringan yang dapat dikategorikan cerdas karena memiliki CPU dan memori, serta kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket, serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Kemudian untuk analogi routing, bisa dilihat pada gambar, terdapat 4 buah perangkat atau 4 host, yang masing-masing host memiliki network yang berbeda. Di sini untuk host 1 dan host 2 berada pada network atau jaringan yang sama. Kemudian untuk host 3 dan host 4 berada pada network atau jaringan yang sama. Di sini host 1 dapat berkomunikasi dengan host 2 karena berada pada jangkauan IP yang sama. Sebaliknya juga dengan host 3 dapat berkomunikasi dengan host 4. Di sini yang jadi permasalahannya, jika host 1 ingin berkomunikasi dengan host 3, maka tidak bisa, karena host 1 berada pada jaringan yaitu net ID 200.92.120.0, sedangkan host 3 berada pada jaringan atau net ID 201.192.100.0. Jika ingin menghubungkan antara host 1 dan host 3, maka kita harus menggunakan perangkat yaitu router. Sebelum itu, router juga harus dikonfigurasi seperti IP address pada router harus disematkan pada masing-masing port agar host 1 dan host 3 bisa saling berkomunikasi. Dan dari penjelasan tersebut kita bisa menganalogikan sebagai berikut. Misalkan kita ingin mengirimkan sebuah bingkisan ke rumah saudara yang ada di luar kota. Masalahnya kita tidak mengetahui arah atau jarak yang akan kita lalui untuk menuju ke sana. Maka dari itu kita dapat menggunakan sebuah GPS atau Google Map yang kita ibaratkan sebagai router dalam jaringan sebagai penunjuk arah jalan yang akan kita lalui untuk sampai ke tujuan. Kemudian untuk tujuan dan manfaat routing dalam jaringan. Untuk tujuan routing melakukan proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskannya ke jaringan yang satu ke jaringan lainnya berdasarkan protokol tertentu. Untuk manfaatnya, dapat menentukan jalur tercepat yang akan dilalui oleh paket, serta menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Selanjutnya, saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Di sini ada tabel routing. Tabel routing adalah kumpulan jalur routing yang telah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat dalam tabel routing antara lain network destination, jaringan tujuan, subnet mask jaringan tujuan, gateway bisa berupa next hop, IP address pada router berikutnya yang akan dilalui paket, atau out interface.
interface yang akan dilalui paket untuk keluar ke jaringan luar. Selanjutnya, ada routing static. Routing static adalah suatu proses routing untuk menambah rute di tabel routing, di mana administrator menambahkan rute-rute tersebut secara manual. Cara kerja routing static, di sini saya mempunyai 3 buah router. Router 1 harus terkoneksi dengan router 2. Selanjutnya router 1 harus terkoneksi dengan router 3. Router 2 harus terkoneksi dengan router 3. Dan di dalam masing-masing rute ini ada namanya tabel routing atau routing table. Jadi pada routing table itu akan didefinisikan perangkat apa saja yang terkoneksi dengan router tersebut. Misalkan pada router 1 terkoneksi dengan PC1, router 2 terkoneksi dengan PC2, dan pada router 3 terkoneksi dengan PC3. Jadi, jika terjadi perubahan maka kita harus merubahnya secara manual. Karena tidak ada update rute atau update traffic rute secara otomatis karena dia manual. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan routing static. Kelebihan, lebih aman karena static routing tidak ada update informasi tabel routing yang dikirimkan ke router lain. Kekurangan, apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Kemudian routing dinamis. Routing dinamis adalah proses routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis. Cara kerjanya, kalau dynamic routing, cara kerja yang digunakan tidak menggunakan update routing secara manual. Jadi, dia memberikan update secara otomatis kepada router lain mengenai routing tabel yang terkoneksi dengan masing-masing router. Jadi, protokol routing ini untuk mengatur router agar dapat berkomunikasi atau saling berkomunikasi sehingga isi dari tabel routing itu akan berubah-ubah menjadi dinamis router. Tergantung perangkat apa saja yang terkoneksi di antara router tersebut. Kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Kelebihan, administrator tidak turut campur tangan. Router akan secara otomatis berbagi informasi. Routing table dibuat secara dinamik atau berubah-ubah. Sangat cocok diterapkan untuk jaringan atau area yang relatif luas atau besar. Kekurangannya, beban kerja perangkat router menjadi lebih berat karena selalu memperbaiki IP table pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terhitung lama, karena perangkat router membroadcast ke semua router lain sampai ada yang cocok. Akibatnya, yaitu kita harus menunggu beberapa saat setelah melakukan konfigurasi agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Sekian video pembahasan tentang materi routing yang dapat kami sampaikan. Semoga video pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Semoga juga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.